Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف فضيلة الشيخ Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah, as-su'alu al-khamis wa sittun, pertanyaan ke-65. Ma dalilu ulumil fawqiyah minal kitab? Sebutkan dalil dari Al-Quran tentang ketinggian Allah dengan zatnya. Al-jawab, al-adillatu sharihatu alaihi la tu'addu wa la tuhsa. Dalil yang tegas tentang ketinggian Allah dengan zatnya tidak terhitung. Artinya dalilnya la tu'addu wa la tuhsa, sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Faminha hadhil asma'u wa ma ma'naha. Di antaranya hadhil asma' wa ma ma'naha, dan yang semaknanya. Artinya apabila kita membaca di dalam Al-Quran nama Al-Ali, seperti Huwal Aliyyul Azim. Nama Al-Ali berarti Allah Maha Tinggi, di atas makhluknya, di atas arsy, dengan zatnya. Atau nama Al-A'la, nama Al-Muta'ali, nama Al-Zahir, dan yang lainnya. Dan ayat-ayat tentang ini sangat banyak sekali. Wa minha qawluhu ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan juga firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Ini menunjukkan ketinggian Allah dengan zatnya. Fi sab'ati mawadhi'an min Al-Quran, di 7 tempat di dalam Al-Quran. Wa minha qawluhu ta'ala a'amintum man fis sama'. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Di yang dimaksud fis sama' ay ala sama'. Al-ayatain disebutkan di dalam 2 ayat di surat Al-Mulk. Wa minhu qawlu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut terhadap Rabb mereka dari atas mereka. Wa minha qawluhu ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik menuju Allah ucapan yang baik. Wal amalu shalih yarfa'u. Dan amal saleh Allah angkat. Jadi amal yang saleh yang diterima oleh Allah naik ke langit. Adapun amal yang tidak diterima hanya bertahan di bumi saja. Diangkatnya amal menuju Allah. Ini adalah tanda Allah di atas. Wa qawluhu ta'arujul malaikatu wa ruhu ilaihi.
para malaikat naik menuju Allah. Demikian pula malaikat Jibril naik menuju Allah. Ini dalil tentang ketinggian Allah dengan zat-Nya. Wa qawluhu yudabbirul amra minas samai ila ardh. Yudabbirul amra, Allah mengatur urusannya dari langit ila al-ardh, menuju bumi. Dari langit menuju bumi, dari atas ke bawah. Ini menunjukkan Allah berada di atas. Itqala wa qawluhu ta'ala, itqala Allahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku menidurkanmu. Wafat pada ayat ini artinya tidur. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ini menunjukkan dalil Allah Maha Tinggi dengan zat-Nya. Wa ghairu dzalika katsir, dan ayat-ayat yang lain sangat banyak sekali tentang ketinggian Allah di atas makhluknya dengan zat-Nya. Jadi Allah itu ada di atas. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah tidak berada di mana-mana, tetapi Allah di atas. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. As-su'alu as-sadis was-sittun, ma dalilu dzalika minas sunnah? Mana dalilnya dari hadis? Al-jawab, adillatu minas sunnah katsiratun la tuhsah. Dalilnya dari hadis juga tidak terhitung. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-awwal wal arsyu fawqa dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ars di atas itu semua. Wallahu fawqal ars, dan Allah di atas ars. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah mengetahui keadaan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah di atas ars. Ini adalah dalil tentang ketinggian Allah. Wa qala wa qawluhu li Sa'ad fi qissati Quraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad ibnu Mu'adz tentang kisah Bani Quraidah, laqad hakamta fihim bi hukmil malik min fawqi sab'ati arbi'atin. Wahai Sa'ad, engkau telah menghukum mereka dengan hukum Allah dari atas, dari 7 langit, dari 7 langit, min fawqi sab'ati arbi'atin, dari atas langit yang ke-7, 7 tingkatan. Di Allah berada di atas. Innallaha fawqa sab'i samawat, Allah di atas langit 7. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, aina Allah? Qalat fis sama'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita, di mana Allah? Qalat fis sama', Allah di atas langit. Jadi bertanya, di mana Allah? Ini pertanyaan yang sunnah. Bertanya di mana Allah, ini pertanyaan yang sunnah. Lalu budak tadi menjawab, Allahu fis sama', Allah di atas langit. Qala aqibha fa innaha mu'minah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bebaskan wanita ini, karena wanita ini adalah seorang wanita yang beriman. Wa haditsul mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sampai Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits ta'aqubil malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bergantiannya malaikat menjaga orang-orang yang beriman.
Tsumma ya'rudu alladziina batu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bermalam menjaga kalian naik menuju Allah, dan Allah bertanya kepada para malaikat, padahal Allah lebih tahu daripada para malaikat. Para malaikat naik menuju Allah, berarti Allah di mana? Jawabannya di mana? Allah di atas arsy. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib. Siapa yang bersedekah seukuran tamrah, itu satu butir kurma dari penghasilan yang halal. Wala yas'alu ila Allah illa tayyib, dan amal itu tidak naik kepada Allah kecuali amal yang baik. Amal yang baik itu dari rezeki yang halal. Kemudian ikhlas karena Allah. Ada bab ini tentang sedekah. Sedekah yang baik dari rezeki yang halal. Kemudian ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-wahyi, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'an li qawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin al-hadits wa ghairu dhalika katsir wa qad aqarra bidzalika jami'ul makhluqat illa al-jahmiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan perintahnya di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya tunduk terhadap firman Allah seperti suara annahu silsilatun ala safwan, seperti rantai yang ditabuhkan ke batu. Artinya suaranya gemericik, bertalu-talu, sehingga para malaikat pingsan setelah mendengarkan firman Allah dari atas. Ini menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalil-dalil yang lainnya. Dan ini disepakati semua makhluk kecuali kelompok Al-Jahmiyah yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka mengingkari ketinggian Allah dengan akidah mereka yang merusak. Namun fitrah mereka secara tidak sadar meyakini ketinggian Allah. Jadi kalau mereka menjelaskan akidah, maka mereka mengingkari ketinggian Allah. Akan tetapi kalau mereka lagi unjuk rasa, mereka mengatakan kita tidak takut hanya kepada Allah. Tangannya sambil melihat menunjuk ke arah atas, kita ini tidak takut melihatnya kepada Allah. Ketinggian Allah, Allah Maha Tinggi dengan zatnya, itu sesuai fitrah. Masyarakat umum menyatakan kita hanya berusaha, rezeki sudah diatur yang di mana? Di atas. Ini adalah akidah fitrah, tidak bisa dibohong. Kalau kita berdoa, walaupun kita sujud, hati ini mengarah ke atas. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara makhluk dengan Al-Khaliq. Wallahu a'lam. Pertanyaan ke-67. Ma qala al-a'immatud din min as-salafis salih fi mas'alatil istiwa. Apakah ucapan ulama-ulama salaf tentang permasalahan istiwa, Allah bersemayam di atas arsy, apa maknanya? Qauluhum bi ajma'ihim rahimahullahu ta'ala al-istiwa ghairu majhul. Perkataan mereka sepakat rahimahullah bahwasanya al-istiwa ghairu majhul, bersemayam itu ghairu majhul, bukan tidak diketahui. Artinya al-istiwa ma'lum, al-istiwa itu diketahui. Wal kaifu ghairu ma'lum, bagaimananya tidak diketahui.
wal iman bihi wajib, mengimani hukumnya wajib. Wasu'alu anhu, bertanya bagaimana bersemayamnya Allah adalah pertanyaan yang bid'ah. Wa minallahi ar-risalah, dari Allah datangnya risalah. Wa 'ala rasuli al-balagh, dan wajib kepada seorang rasul menyampaikan risalah Allah. Wa 'alaina tasdiq wa taslim, kita wajib membenarkan dan menyerahkan diri. Wa hakadha qauluhum fi jami'i ayatil asma'i wa sifat wa ahadithiha. Dan ini ucapan para ulama salaf tentang ayat-ayat asma dan ayat-ayat sifat serta hadis-hadis tentang al-asma wa sifat. Amanna bih, kita beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, masing-masing dari sisi Tuhan kami. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah kami berserah diri kepada Allah. Artinya kita mengimani Allah bersemayam di atas arsy, dan bukan berarti Allah membutuhkan arsy. Namun sebaliknya, arsy membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sebagaimana yang telah dijelaskan pernyataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang sifat-sifat Allah, tafsiruha lafzuha. Tafsir sifat-sifat Allah adalah lafadznya. Kalau lafadznya Allah bersemayam, maka maknanya Allah bersemayam. Bagaimana? Kita tidak tahu bagaimananya. Karena Allah mengabarkan kalau Allah istawa 'alal arsy, dan Allah tidak mengabarkan sifatnya serta bagaimananya. Kita meyakini Allah bersemayam memiliki sifat, dan kita tidak mengetahui sifatnya. Kita hanya beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya yang ke-6 berapa? Mas Bagas yang ganteng. Iya, pintar bahasa. Ma dalilul ulwil qahri minal kitab, apakah dalil maha tingginya Allah dengan kekuasaannya dari Al-Quran? Jadi Allah maha tinggi dengan kekuasaannya. Allah maha tinggi dengan kekuasaannya. Mana dalilnya? Dari Al-Quran. Qala adillatuha katsiratun minha qaulun ta'ala. Dalilnya banyak. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah maha mengalahkan di atas hamba-hambanya. Wa huwa mutadamminun li uluwil qahr wal fawqiyah. Ayat ini mengandung ketinggian Allah dengan kekuasaannya, serta mengandung ketinggian Allah dengan zat-Nya. Wa qauluhu ta'ala subhanahu wallahu wahidul qahhar, Allah maha mengalahkan. Ini menunjukkan ketinggian Allah dengan kekuasaannya. Wa qauluhu limanil mulkul yawm lillahi wahidul qahhar, al-qahhar yang maha mengalahkan, yang maha menguasai di atas hamba-hambanya. Artinya tidak ada satupun makhluk yang mengalahkan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa merebut serta merubah kekuasaan Allah. Wa qauluhu ta'ala, qul innama ana mundhir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Qauluhu ta'ala, ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah mengambil ubun-ubunnya dari arah atas. Artinya Allah menguasai. Akhidun bi nasiyatiha, ay tahta mulkihi wa sultani, kecuali di bawah kekuasaan Allah.
Wa qauluhu ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh anfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, kalian sekali-kali tidak akan bisa menembus langit dan bumi. La in istata'tum, jika kalian sanggup menembus langit dan bumi, tembuslah. La tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuasaan. Ayat ini menjelaskan manusia tidak akan bisa lari, tidak bisa lari dari siksa Allah pada hari kiamat nanti, karena Allah Maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Ayat-ayat ini menjelaskan ketinggian Allah dengan kekuasaannya. Dan ini tidak diingkari oleh ahlu sunnah, bahkan ahlul bidah. Ahlul bidah juga mengimani tingginya Allah dengan kekuasaannya. Jadi ahlul bidah mengimani ketinggian Allah dengan kekuasaannya serta dengan kemuliaannya. Namun mereka tidak mengimani ketinggian Allah dengan zatnya. Adapun ahlus sunnah mengimani semua ketinggian Allah, baik dengan kekuasaannya atau dengan kemuliaannya atau dengan zatnya. Allah Ta'ala Maha tinggi dengan semua makna ketinggian. Pertanyaan 69. Ma dalilu dzalika minas sunnah? Apa dalilnya dari sunnah tentang ketinggian Allah dengan kekuasaannya? Adillatuhu minas sunnah katsiratun minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu bika min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha." Aku berlindung kepadamu dari keburukan semua makhluk yang engkau mengambil ubun-ubunnya. Apa makna engkau mengambil ubun-ubunnya? Artinya semua makhluk di bawah kekuasaan Allah. Di ubun-ubun itu ada di atas, itu diambil oleh Allah. Artinya dikuasai Allah. Allah Maha tinggi dengan kekuasaannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduka wa abdu abdika wa abdu amatik nasiyati biyadi. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Artinya engkau menguasai. Ma bin fiyya hukmuka, telah berlalu hukummu terhadapku. Adlun fiyya qadauka, dan engkau maha adil dari hukummu terhadapku. Hadis ini menjelaskan ketinggian Allah dengan kekuasaannya. Dari mana ya? Nasiyati biyadi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau menetapkan dan tidak ada ketetapan di atas ketetapanmu. Ini menunjukkan tingginya Allah dengan kekuasaannya. Innahu la yadhillu man walai. Tidak akan terhina orang-orang yang kau cintai. Wala ya'izzu man adai, dan tidak akan mulia orang-orang yang engkau musuhi. Ini semuanya menunjukkan ketinggian Allah dengan kekuasaannya. Wa ghairu dzalika katsir, dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menjelaskan ketinggian Allah Ta'ala dengan kekuasaannya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasannya Allah Ta'ala Maha tinggi dengan zatnya. Kemudian yang kedua, Allah Maha tinggi dengan kekuasaannya. Kemudian ketinggian Allah yang ketiga, yaitu Allah Maha tinggi dengan kemuliaannya. As-su'alu sab'in, pertanyaan nomor 70.
ma dalilu ulusan wa ma alladhi yajibu nafyuhu anillahi azza wa jalla. Manakah dalil tentang tingginya Allah dengan kemuliaannya, dan apakah yang wajib dinafikan dari Allah azza wa jalla. Di Allah maha tinggi dengan kemuliaannya. Artinya Allah titik-titik apa kemarin ya apa tadi pagi? Allah maha tinggi dengan kemuliaannya. Apa artinya? Tidak ada yang Allah maha suci dari sifat yang kurang. Iya, asal saja barakallahu. Allah maha baik. Allah maha suci. Allah maha suci dari sifat kurang. Apa saja yang kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, "Ailam anna uluwash sya'ni ma tadammanahu ismuhu al-Quddus as-Salam al-Kabir wa ma fi maknaha." Ketahuilah bahwasannya ketinggian Allah dengan kemuliaannya terkandung di dalam namanya Al-Quddus. Al-Quddus itu artinya maha suci. Jadi Allah maha mulia, maha suci dari sifat-sifat yang kurang. Al-Kabir, Allah maha besar. Allah maha besar dari sifat-sifat yang kurang. Al-Muta'ali, Allah maha tinggi dari sifat-sifat yang tercela. Wa ma fi maknaha, dan makna yang lain. Wastalzamathu jami'u sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi, dan nama-nama tersebut mengharuskan semua sifat sempurnanya dan semua sifat keagungannya. Allah maha sempurna kemuliaannya, dan Allah maha sempurna kebesarannya. Kita wajib menetapkan sempurnanya sifat Allah. Fata'ala fi ahadiyatihi an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah maha mulia di dalam keesaannya, an yakuna li ghairihi mulkun. Allah maha suci dari selain Allah yang memiliki kekuasaan. Jadi Allah maha mulia, Allah maha tinggi dengan kemuliaan. Artinya tidak mungkin ada selain Allah yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Aukistun min, atau bagian, walaupun hanya satu jengkal saja. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani menguasai Pulau Jawa. Jangankan Pulau Jawa, jengkal saja tidak punya. Ini menunjukkan tingginya kemuliaan Allah. Allah maha tinggi kemuliaannya. Artinya tidak ada satupun makhluk yang menguasai, yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Au yakuna aunan lahu, au dhahiran, atau ada makhluk yang menolong Allah. Tidak ada. Allah maha tinggi dengan kemuliaan. Allah tidak perlu bantuan makhluk. Allah tidak memerlukan bantuannya malaikat. Allah tidak memerlukan bantuannya manusia. Di manusia berjuang di jalan Allah. Bukan berarti Allah itu lemah. Allah maha kuat. Tetapi Allah menguji hamba-hambanya, para dai, para mujahid, para nabi, para ulama berjuang membela agama Allah sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan, bukan sebagai bentuk meringankan pekerjaan Allah. Demikian pula malaikat, karena hidayah itu ada di tangan Allah. Hidayah itu ada di tangannya Allah. Walaupun seorang nabi maksimal dakwahnya, tetapi kalau Allah tidak memberi petunjuk, maka orang yang didakwai tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sekali-kali tidak membutuhkan penolong. Kemudian ausafian indahu biduni idni, atau adanya pemberi syafaat tanpa seizin Allah. Siapa yang lancang
memberi syafaat tanpa izin Allah. Tidak mungkin. Jadi pernyataan mereka, orang-orang sufi, orang Syiah, pernyataan yang lancang, yang mengatakan, contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, menurut orang Syiah, siapa yang dicintai Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga, walaupun dibenci Allah. Siapa yang dibenci Ali bin Abi Thalib pasti masuk neraka, walaupun dicintai Allah. Ini adalah ucapan yang ngawur, ucapan yang sangat kurang ajar. Ali bin Abi Thalib berkata kepada pengikutnya, "Ayuhan nas ahibbuni hubbal Islam." Wahai manusia, cintailah aku dengan kecintaan Islam. Itu cinta karena Allah, bukan cinta hulu. Bukan cinta hulu seperti cintanya orang-orang sufi terhadap guru-guru mereka. Itu melampaui batas. Naudzubillah. Aw alaihi yujiru wa ta'ala fi azamatihi wa kibriyaihi wa malakuti wa jabarutihi an yakuna lahu munazir aw mukhalif aw waliyyun min al-dhul aw nasir. Maha tinggi Allah dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dan di kerajaannya, wa jabarutihi, kekuasaannya, yaitu dari memiliki munazir, ada orang yang merebut kekuasaan atau mengalahkan, atau Allah memerlukan wali karena kehinaan. Jadi Allah itu memiliki kekasih, tapi Allah tidak membutuhkan. Au nasir, Allah tidak membutuhkan penolong. Allah mencintai orang-orang yang menolong agamanya. Namun yang menolong agama itu Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita mengungkit jasa kita. Karena bilang berjuang di jalan Allah, jasa saya itu besar. Tidak. Kita ini perlu berjuang di jalan Allah. Kalau kita tidak berjuang di jalan Allah, kita akan berjuang di jalannya syaitan. Karena jalan itu hanya dua saja, jalannya Allah atau jalannya syaitan. Jadi apabila kita menjadi dai, lalu kita merasa umat membutuhkan saya, hendaklah kita duduk. Allah menolong dakwah ini adanya kita atau dengan tidak adanya kita. Ini harus kita yakini. Tapi kita ini perlu membutuhkan, dipilih oleh Allah. Ya Allah, pilihlah hambamu menjadi pejuang agamamu. Karena itu Allah mencintai orang-orang yang membela agamanya. Dan Allah tidak membutuhkan. Allah mencintai orang-orang yang menolong agamanya, namun Allah tidak membutuhkan. Seperti halnya Allah memberi tugas para malaikat dengan tugas-tugas tertentu sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai bentuk menolong Allah. Kalau tidak dibantu Allah kerepotan. Sekali-kali tidak demikian. Allah tidak kerepotan sama sekali. Allah tidak kelelahan. Manusia lelah dan letih. Allah Maha Suci dari sifat lelah dan letih. Wa ma massana min lughub. Dan sekali-kali kami tidak didatangi kelelahan dan kecapean. Wa ta'ala fi samadiyatihi, kami sahibul walad. Allah Maha Samad. Artinya Allah Maha Sempurna yang tidak memerlukan makhluknya. Allah Maha Suci dari memerlukan istri dan anak. Wal walid, Allah Maha Suci dari adanya ayah atau kakek atau buyut. Maha Suci Allah. Wal mufti wal nadhir, Allah Maha Suci dari adanya andingan dan serupa. Wa ta'ala an kamali hayati wa qayyumiyati wa qudratihi al-maut. Dan Allah Maha Suci dengan sempurna hidupnya, sempurnanya yaitu ketegakannya, dan sempurnanya kemampuannya dari mati, dari tidur, dari ngantuk, dari taat, dan dari iya. Allah Maha Suci dari semua itu. Allah Maha Suci dari kematian. Allah Maha Suci dari ketidakadaan. Jadi Allah itu tidak pernah tidak ada. Adanya Allah itu azali. Azali itu artinya tidak ada permulaannya. Jadi
semua sifat Allah itu azali, tidak ada permulaannya. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan Allah itu memiliki ilmu yang sempurna? Jawabannya tidak ada permulaannya. Ilmu Allah itu azali. Bila itu tidak ada permulaannya. Kalau ilmunya manusia ada permulaannya. Awalnya bodoh, kemudian mengetahui dan pengetahuannya sedikit serta banyak lupanya. Jadi ada kisah orang yang mencari handphonenya. Bingung dia bisa mencari handphone. Udah telepon temannya. Wahai ya, apakah antum melihat HP Anda? Apakah antum melihat apa? HP Anda ini padahal dipakai telepon, digeleng. Paham tak? Ini selingan saya supaya antum tidak ngantuk. Ini menunjukkan manusia itu banyak rupanya. Gelengi HP kalau ketemu telepon kotor. Wahai saudara, ya anak tadi di rumah antum. Apakah HP anak ketinggalan? Sampai mungkin pun HP ini sombong. Subhanallah. Ternyata manusia ini banyak lupanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak dihinggapi lupa. Demikian. Jadi Allah tidak meninggal. Allah Maha Suci dari sifat mati. Allah Maha Suci dari tidak ada. Allah Maha Suci dari ngantuk, dari tidur, dari lelah, dari letih. Demikian, ada manusia lelah dan letih. Hadisnya mulai lelah, letih. Kepinginnya tidur dari subuh sampai apa? Sampai maghrib. Bisa seperti itu. Supaya semangat lagi yang mulai Ustaz. Jadwalnya dirubah. Tidurnya itu dari subuh, bangun untuk sholat zuhur saja. Kemudian tidur lagi. Setelah zuhur tidur sampai apa? Asar. Dan asar bangun sholat lagi. Kadang-kadang ada yang sholat zuhur sama asarnya jamak takhir pas jam 5 lebih seperempat tiduran. Kenapa? Alasannya habis yang mulai Ustaz, saya ketiduran. Itu bukan ketiduran, itu namanya bangkrong. Itu namanya bangkrong. Jadi tidur dari subuh sampai maghrib. Kalau sudah maghrib, rest lagi. Siap untuk yang mulai, siap berkadang di malam Ramadan, mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian ternyata ngobrolnya banyak. Ini karena sangunya banyak. Nanti kalau sudah datang yang itu waktunya sholat malam, tidur ternyata. Jadi ini juga tidak benar. Jadi kalau waktu contohnya jam 9, ini adalah waktu tidur, maka langsung tidur. Mintalah kepada Allah, ya Allah, saya minta bangun jam 12, saya minta bangun jam setengah 1 atau sebelum setengah 1. Minta kepada Allah, Allah akan memberi kita, dan kita insya Allah bangun dengan semangat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi. Wa ta'ala fi kamali ilmihi anil ghafla wa nisyan wa nuzubi mithqali dzarratin an ilmi fil ardi wa la fis sama. Allah Maha sempurna ilmunya, Maha suci dari lalai dan lupa dan dari sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang tersembunyi walaupun seberat tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, baik di langit ataupun di bumi. Ini menunjukkan Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi dengan kemuliaan. Artinya ilmu Allah Maha Suci dari lupa atau dari lalai, atau ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Ini Maha Suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala fi kamali hikmatihi wa hamdihi an khalqi syai'in abatha wa an tarkil khalqi sudah bila amrin wala nahyin wala ba'thin wala jazai. Dan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia di dalam sempurnanya hikmahnya dan sempurnanya ujiannya dari menciptakan sesuatu karena sia-sia atau meninggalkan makhluknya sia-sia, tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak dibangkitkan, tidak ada balasan.
Ini maha suci Allah. Allah itu maha sempurna hikmahnya. Tidak mungkin menciptakan makhluk kemudian dibiarkan mati kemudian tidak dibangkitkan lagi. Tidak mungkin. Allah maha suci dari semua sifat itu. Karena apa? Karena Allah maha sempurna hikmahnya dan maha sempurna ujiannya. Wa ta'ala fi kamali adlihi an yadlima ahadan mithqala dzarratin aw yahdimahu syai'an min hasanatihi. Dan Allah maha suci di dalam sempurna keadilannya dari menzalimi hamba-hambanya walaupun seberat darah atau mengurangi kebaikan hambanya. Ada orang yang beramal baik kalau diberi pahala dikurangi. Ini maha suci Allah. Kenapa? Karena Allah maha sempurna keadilannya. Wa ta'ala fi kamali ghinahu an yut'am aw yurzaq aw yaftaqir ila ghairihi fi syai'. Dan Allah maha suci di dalam sempurnanya kekayaannya, an yut'am, dari makan, dari membutuhkan rezeki atau membutuhkan yang lainnya. Ya Allah itu tidak membutuhkan hamba-hambanya. Bahkan Allah tidak membutuhkan iman hamba-hambanya. Karena Allah maha sempurna kekayaannya. Manusia semuanya beriman. Kekuasaan Allah tidak bertambah sedikit. Semua manusia kufur, kekuasaannya Allah tidak berkurang sedikit. Kekuasaannya presiden, kalau tidak ada tim koalisi akan berkurang. Ini kekuasaannya apa? Presiden. Kekuasaan raja, kalau menteri-menterinya membelot, kekuasaannya berkurang. Tapi kekuasaan Allah tidak berkurang dengan semua hamba-hambanya yang kufur. Kekuasaan Allah tidak bertambah sedikit pun apabila semua hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala fi jami'i ma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'dil wa tanfir subhanahu wa bihamdihi wa azza wa jalla. Allah maha suci dari sifat yang Allah sifati untuk dirinya dan sifat yang disifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam anil ta'dil, dari peniadaan, wa tamthil, dan penyerupaan. Wa subhana, maha suci Allah dengan sempurnanya kemuliaannya. Wa azza, dan Allah maha besar. Wa jalla, lagi maha mulia. Jadi meniadakan sifat Allah itu sangat tercela. Ini kesyirikan. Orang yang meniadakan sifat Allah berarti dia menyekutukan Allah. Dari mana dia menyekutukan Allah? Siapa yang meniadakan sifat Allah berarti dia menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Mereka mengatakan Allah tidak mungkin punya tangan. Kenapa mereka mengatakan Allah tidak mungkin punya tangan? Karena mereka membayangkan tangannya Allah dengan tangannya apa? Makhluk. Maka mereka meniadakan sifat tangan dari Allah. Ini contoh saja. Mereka yang meniadakan sifat yang sempurna dari Allah berarti mereka menyamakannya dengan makhluk. Ini kesyirikan. Mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk sudah menyebutkan Allah. Maka Allah maha tinggi, Allah maha suci dengan sempurnanya, dengan semua sifatnya yang sempurna, dengan segala pujiannya yang sempurna. Wa tabaraka wa ta'ala wa tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma yunafi ilahiyata wa rububiyyata wa asma'ul husna wa sifatihi ula. Dan Allah maha tinggi, Allah maha agung, lagi maha tinggi, maha suci dari semua yang menafikan ketuhanannya dan rububiyahnya serta nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard huwal azizul hakim. Dan hanya milik Allah perumpamaan yang paling tinggi
di dalam langit, di langit dan bumi. Huwal Azizul Hakim, dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Wa nususul wahyi minal kitabi wa sunnah fi hadzal bab maklumatun mafhumatun ma'a kasratiha wa syuhratiha, dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang bab ini diketahui, difahami, dan dalil yang sangat banyak sekali dan sangat masyhur. Kesimpulannya, Allah Maha Tinggi. Dengan apa? Satu, dengan zatnya. Artinya apa? Allah di atas arsy. Yang kedua, Allah Maha Tinggi dengan kekuasaan. Artinya semua makhluk tunduk di bawah kekuasaan Allah. Yang ketiga, Allah Maha Tinggi dengan kemuliaannya. Artinya Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang kurang dan sifat-sifat yang tercela. Demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil asma'il husna man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha dakhalal jannah. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asmaul husna? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, dia pasti akan masuk surga. Apa maknanya al-ihsa? Ada 3 makna yang perlu dipahami. Yang pertama adalah hifdzuha, menghafalkannya. Mana yang pertama? Ahsaha adalah hifdzuha. Mana yang pertama adalah al-hifdz, menghafal, atau menghafal al-asmaul husna yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, fahmu maknaha, memahami maknanya. Memahami maknanya dengan pemahaman yang benar. Memahami maknanya dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga, at-ta'abbudu biha. At-ta'abbudu biha, mewujudkan ibadah dengan asmaul husna. Artinya beribadah dengan al-asmaul husna. Dan ini yang paling penting, yaitu beribadah dengan al-asmaul husna. Jadi bukan sekedar diucapkan dengan lisan, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul al-quddus salam, dan seterusnya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah ar-rahmanur rahim, dan seterusnya. Bukan sekedar dibaca lafaz. Dan perlu dipahami, berzikir dengan asmaul husna itu tidak ada dalilnya. Berzikir dengan asmaul husna itu tidak ada dalil. Kita dan kaidah. Contohnya orang berzikir, ya Allah, 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 sampai 1000 kali. Ini tidak ada dalil. Asmaul husna itu kita berdoa kepada Allah, bertawasul dengan asmaul husna. Adapun zikir itu harus memuji kebesaran Allah. Jadi ada orang memuji raja, dipanggil namanya. Rajanya contohnya namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu raja mana? Saya dulu. Joko Tingkir, Joko Tingkir. Mas ini mungkin tidak memuji. Jadi berzikir itu memuji kebesaran Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, bihamdihi, la ilaha illallah. Demikian, ini baru pujian. Tidak ada
zikir dengan nama Allah secara menyendiri. Ya Allah, ya Rahim, ya Aziz, ya Fatah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Karena utangnya banyak, datang pada kiai sampai tak kasih zikir sepunten Razak 50.000 kali sampai tuku petekan. Sampai meniran bisa dilihat 1.000 ternyata. Padahal jamnya sudah larut malam. Kurang harus 50.000 supaya rezekinya lancar. Kemudian setelah 50.000 datang pada Pak Yai. Pak Yai ternyata rezeki saya kurang lancar. Padahal saya sudah mengamalkan 50.000. Katanya Pak Yainya sampai yang kurang khusyuk. Banyak sekali alasan Pak Yai tadi. Kalau amalannya benar, baru mereka percaya. Percaya tidak percaya. Utang saya lunas, ternyata saya mengamalkan zikir ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak sampai 50.000 kali, ternyata utang saya apa? Lunas. Ini waswas syaitan ini. Syaitan menipu manusia. Karena tidak ada dalil berzikir dengan al-asmaul husna, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil khusus. Adapun hadis yang disebutkan tentang asmaul husna itu semuanya ijtihadnya ulama, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian disebutkan asmaul husna sampai 100 atau sampai 99 itu adalah ijtihadnya ulama perawi hadis. Dan tidak ada zikir menyebut nama Allah, itu tidak ada. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita zikirlah membaca ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak sampai 100 kali semuanya tidak ada. Ini tambahan kaidah. Kembali kepada makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitung, artinya siapa yang menghafalnya, siapa yang memahami maknanya dengan pemahaman yang benar, siapa yang beribadah dengan asmaul husna, dia dijamin surga. Kemudian kita baca dengan cepat. Minha hifduha wa du'a'ullahi biha wa thana'i alaihi bijami'iha. Makna man ahsaha, menghafalnya dan berdoa kepada Allah dengan menyebutnya. Wa thana'u alaihi bijami'iha, dan memuji semua asmaul husna. Memuji dengan semua asmaul husna. Yang kedua, annama kana yasubul istiqtidah, ada di antara nama Allah yang boleh dicontoh, Ar-Rahim wal Karim. Kita boleh memberi nama anak kita Rahim atau Karim. Ayumarridu al-abda, seorang hamba dalam melatih dirinya ala an yasihan ala istisab. Jadi ada nama Allah yang kita boleh mencontohnya. Itu nama Ar-Rahim, yang penyayang dan yang dermawan. Adalah seorang hamba melatih dirinya ala an yasihan ala istisab biha, supaya mensifati sifat tersebut fima yaliqu bihi, sesuai dengan sifat makhluk. Makhluk itu karim, Allah karim, tetapi karimnya Allah itu sempurna, dan karimnya makhluk banyak kekurangannya. Tapi kita boleh mencontoh sifat karamnya Allah. Namun karamnya makhluk sesuai dengan makhluknya, sesuai dengan kekurangannya dan kelemahannya. Dan karimnya Allah sesuai dengan kesempurnaannya dan kebesarannya. Wa ma kana yahtasu bihi nafsuhu ta'ala al-jabbar wal 'azim wal mutakabbir. Dan ada nama Allah yang khusus untuk dirinya, seperti Al-Jabbar yang maha besar, Al-Azim yang maha agung.
wal mutakabbir, yang maha besar. Alal abdi an al-iqrar biha, wajib bagi seorang hamba menetapkannya. Wal khudu' laha, dan tunduk dengan kebesarannya Allah. Wa adamu atahalli bi sifatin minha, janganlah mencontoh sifat ini. Jadi makhluk ada yang merasa besar, ini tercela. Tidak ada yang boleh merasa besar kecuali hanya Allah Ta'ala. Ini nama Allah yang khusus bagi Allah. Kita tidak boleh mencontoh sifat tersebut, sifat kebesaran Allah, sifat keagungannya Allah. Ini tidak boleh dicontoh. Kita wajib menetapkannya dan kita wajib tunduk kepada Allah. Wa ma kana fihi maknal wa'd kal ghafur. Dan di antara nama Allah ada yang mengandung janji. Seperti Allah Maha Pengampun, Allah Maha Berterima Kasih, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Lembut, Allah Maha Penyantun, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Mulia. Falyakin minhu inda tama' wa rahmah. Adalah seorang hamba berhenti ketika berharap kepada Allah. Jika kita menyebut nama Allah di dalam Al-Quran, Ghafur, tidaklah Allahumma ghfirli. Ini termasuk ibadah dengan Asmaul Husna. Jadi kalau kita membaca nama Allah Ar-Razzaq, kita ada rizki. Allahumma rizqni. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita melewati ayat-ayat tentang janji Allah kepada hamba-hambanya, kita minta karunia dari Allah. Wa makana fi ma'nal wa'id, dan ada yang mengandung makna ancaman, ka'azizin bintiqam, seperti nama Allah yang maha perkasa, yang memiliki balasan, syadidil iqab, keras hukumannya, sari'il hisab, cepat hisabnya. Bal yaqib minhu inal khasyah war rahmah. Hendaklah kita berhenti ketika kita takut, munculkan rasa takut, dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemurkaannya, dari hukumannya. Kemudian wa minha, di antara makna man ahsaha syuhudul abdi iyyaha wa iqta'uha haqqaha ma'rifatan wa ubudiyyah. Seorang hamba menyaksikan Asmaul Husna dan memberikan haknya secara makrifat dan secara ubudiyah. Jadi hendaklah kita memahami Asmaul Husna dengan pemahaman yang benar, dan hendaklah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Asmaul Husna. Misalu, contohnya, man syahida uluwallahi ta'ala ala khalqihi wa fawqiyatihi alaihi wastiwa'ahu ala arsihi. Siapa yang menyaksikan ketinggian Allah di atas makhluknya dan bersemayamnya Allah di atas arsy, bagian min khalqihi, Allah berpisah dari makhluknya, ma'ihaqatihi bihim ilman wa qudratan wa ghairu dzalika, padahal Allah meliputi makhluknya dengan ilmunya, dengan kemampuannya dan yang lainnya. Ta'abbada bimaqtada hadhihi sifat. Maka hendaklah seorang hamba beribadah kepada Allah dengan konsekuensi sifat ini. Bihaitsu yasiru qalbihi samadan ya'ruju ilaihi munajiyan lahu mutriqah. Yaitu seorang hamba hendaklah hatinya selalu menuju Allah dan selalu memanggil Allah. Mutraqa atau mutriqa, mengetuk pintunya Allah. Waqifan baina yadayhi, berhenti di hadapannya. Wuqufal abdil dalil, yaitu berhentinya seorang hamba yang hina. Baina yadayil malikil aziz, di depan seorang raja yang sempurna keperkasaannya. Fayashuru bi anna kalimahu wa amalahu sahibun ilaihi. Dalam seorang hamba merasakan ucapannya naik menuju Allah. Dalam kita merasakan amal kita ini naik dan berharap kita amal kita ini naik kepada Allah dan dibukakan pintu langit. Ma'rudun alaihi, amal kita
akan diperlihatkan di hadapan Allah. Fayastahyi ilaihi, maka seorang hamba dalam malu an yas'ada ilaihi min kalimihi wa ilmihi wa amalihi ma yukhzihi wa yafdahuhu hunalik. Seorang hamba malu dari naik, yaitu ucapannya atau amalnya yang dihinakan Allah, lalu Allah membongkar aibnya. Jadi kita ini mengimani ketinggian Allah, maka hendaklah kita berdiri di hadapan Raja yang sempurna kekuasaan, dan hati ini hendaklah selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yashhadu nuzul al-amr wal marasim al-ilahiyah ila aqtaril awalim kulla waqtin bi anwa'i tadbir wa tasarruf min al-imata wal ihya wal izaz wal idlal wal khawdi wal rafa wal ata'i wal man' wa kashfil bala wa irsalihi wa mudawalatil ayyam bainan nas. Dan seorang hamba hendaklah menyaksikan turunnya, yaitu perkara atau urusan dari Allah, serta takdir ilahi ke penjuru alam semesta ini setiap waktu dengan berbagai macam pengaturan, baik ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan, ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan, ada yang direndahkan, ada yang diangkat, ada yang diberi, ada yang dihalangi. Wa kasfil bala, dan ada yang diangkat bala, wa irsali, dan berputarnya hari. Jadi ada orang itu kadang di atas, kadang di bawah. Ini semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dzalika minat tasarrufat, dan pengaturan-pengaturan yang lainnya fi mamlakah, dalam kerajaannya, allati la yatasarrafu fiha siwahu, yang tidak ada yang mengatur selain Allah. Fa marasimuhu nafidah fiha kama yasha, dan ketentuan Allah pasti terlaksana sebagaimana kehendaknya. Qala ta'ala yudabbirul amra minas sama' ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah mengatur urusan hamba-hambanya dari langit ke bumi, kemudian Allah naik ke langit di dalam satu hari yang ukurannya alfa sanatin, 1000 tahun, mimma ta'udun, di hari-hari yang kalian hidup. Faman waffa hadzal mashhad haqqahu ma'rifatan wa ubudiyatan faqad istaghna bi rabbih wa kafar. Siapa yang memenuhi persaksian ini sesuai dengan haknya secara ma'rifah dan secara ubudiyah, maka dia cukup dengan Rabbnya, wa kafahu, dan Allah cukup baginya, tidak memerlukan yang lainnya. Wa kadzalika man syahida ilmahu al-muhit, demikian pula siapa yang menyaksikan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, wa sam'ahu wa basarahu, serta pendengarannya dan penglihatannya, wa hayatahu wa qayyumiyyatahu wa ghairaha, wa la yarzuqu hadzal mashhad illa as-sabiquna wa la yurzaqu hadzal mashhad illa as-sabiquna al-muqarrabun, dan tidak diberi rezeki persaksian ini kecuali orang-orang yang terdepan di dalam beribadah kepada Allah, dan kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini adalah makna dari ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalah. Siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dia pasti mencintai Allah, tidak mungkin tidak. Jadi dalam kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kemudian kita beribadah kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita dapatkan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita melampaui batas memuji manusia atau memuji usaha kita, karena yang kita dapatkan semata-mata anugerah dari Allah. Apabila kita ditimpa musibah, itu semata-mata kehendak Allah, maka janganlah kita kecil hati. Hendaklah kita bahagia, ini adalah takdir Allah. Dan makna ridha dengan takdir,
yaitu meyakini musibah yang menimpa kita itu lebih baik daripada tidak menimpa. Mana ridha bil qada. Kita berdoa, wa nas'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta ridha kepadamu setelah takdirmu. Artinya kita meyakini bahwasanya takdir musibah yang menimpa kita itu lebih baik daripada tidak menimpa. Ini faedah memahami al-asmaul husna dan yang lainnya. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini diatur oleh Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari peraturan Allah Ta'ala. Maka siapa yang menyaksikan persaksian ini, dia telah diberi oleh Allah anugerah yang sangat besar. Maka penulis berkata, wala yurzaku hadzal mashhad. Tidak ada yang diberi persaksian ini, itu persaksian nama-nama Allah, nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifatnya Allah. Illa sabiqun, kecuali orang yang terdepan, al-muqarrabun, orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi contohnya seorang hamba melakukan ibadah, dia merasa diawasi Allah, dia merasa kepingin dicintai Allah, maka dia merasakan lezatnya ibadah, lezatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian ba'da zuhur. Wallahu ta'ala alam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaban waj'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban waj'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li ulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.